Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang koloid. Yang kedua, pengelompokan sistem koloid. Yang ketiga, sifat-sifat koloid. Pertama, pengertian koloid. Campuran terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Contoh, larutan gula. Zat terlarut gula dan pelarut air. Ketika gula sudah larut dalam air, tidak bisa dibedakan lagi dengan mata telanjang yang mana gula dan yang mana airnya. Larutan juga disebut dengan larutan sejati. Suspensi, yaitu campuran yang dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya secara kasat mata. Contoh, campuran air dan pasir. Pasir tidak akan pernah larut dalam air. Nah, yang terakhir koloid. Koloid sifatnya berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi, yaitu campuran yang dapat dibedakan zat terdispersi dan pendispersinya hanya jika dilihat dengan mikroskop ultra. Zat terdispersi di sini sama dengan zat terlarut, dan media pendispersi sama dengan pelarut. Zat terdispersi cair, pendispersinya cair, contohnya susu dan santan. 2. Pengelompokan sistem koloid. Berdasarkan fasa terdispersi dan pendispersinya, koloid dibagi menjadi 8, yaitu aerosol cair, aerosol padat, buih, busa padat, emulsi, emulsi padat, sol, dan sol padat. Aerosol cair, fasa terdispersinya adalah cair dan medium terdispersinya adalah gas, contoh kabut dan awan. Aerosol padat, yaitu padat dalam gas, contohnya asap dan debu. Buih, gas dalam cair, contohnya busa sabun. Busa padat, gas dalam padat, contohnya batu apung. Emulsi, cair dalam cair, contohnya susu dan santan. Emulsi padat, cair dalam padat, contohnya keju dan mentega. Sol, padat dalam cair, contohnya tinta dan cat. Sol padat, yaitu padat dalam padat, contohnya permata. Yang ketiga, sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan sinar oleh partikel koloid sehingga jalannya sinar terlihat jelas. Contoh, sinar ketika melewati larutan gula akan diteruskan. Ketika melewati koloid, sinarnya dihamburkan. Dan sinar tidak dapat melewati suspensi. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari: 1. Layar proyektor dalam bioskop. 2. Sorot lampu mobil pada malam hari. Yang kedua adalah gerak Brown. Zat terdispersi bergerak zigzag pada sistem koloid ketika diamati dengan mikroskop ultra. Yang ketiga adalah adsorpsi atau penyerapan. Adsorpsi adalah terikatnya suatu partikel pada permukaan partikel koloid. Contohnya, partikel H+ yang terikat pada partikel koloid Sol FeOH 3 kali. Contoh dari absorpsi adalah penjernihan air dengan arang, penghilang bau badan dengan deodoran, pengobatan sakit perut dengan norit, dan pemutihan gula pasir. Yang keempat adalah koagulasi atau penggumpalan. Penggumpalan partikel koloid oleh pengaruh elektrolit atau aksi mekanik. Ketika suatu koloid itu diberikan ion-ion yang berlawanan dengan muatan partikel koloid tersebut, maka koloid akan dinetralkan oleh ion tersebut dan membentuk gumpalan. Contoh, perebusan telur, pembuatan yogurt, pembuatan tahu, pembuatan lateks, pembentukan delta pada muara sungai, dan penjernihan air dengan tawas. Yang terakhir adalah elektroforesis, pemisahan koloid bermuatan oleh pengaruh medan listrik. Itu adalah partikel koloid, dan
partikel koloid bermuatan akan menuju ke muatan yang berlawanan. Contoh mengetahui muatan koloid, pemisahan protein, penangkapan debu, dan cerobong asap. Yang terakhir adalah dialisis. Dialisis yaitu memisahkan koloid melewati membran berdasar perbedaan laju transport partikel. Dialisis ini biasa digunakan pada cuci darah pada pasien gagal ginjal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.